Bagaimana cara agar kita tidak tertular penyakit demam berdarah? Apa yang harus kita lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini masih membahas tentang penyakit demam berdarah ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang tanda dan gejala, tanda bahaya, kemudian bagaimana cara tertular demam berdarah, kemudian ciri-ciri nyamuk penularnya itu seperti apa, pertolongan pertama pada penyakit demam berdarah seperti apa sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara agar kita jangan sampai tertular dari penyakit demam berdarah ini. Cara mencegah agar tidak tertular penyakit DBD. Sudah dijelaskan di video part 2 bahwa penyakit DBD ditularkan dari orang satu ke orang yang lainnya melalui vektor nyamuk Aedes betina. Maka untuk memutus rantai penularan ini kita harus mengendalikan si vektor ini, yaitu nyamuk Aedes betina. Kalau di COVID-19 kan menularnya dari satu orang ke orang lain langsung ya dengan melalui droplet. Nah, jadi yang dibatasi adalah jangan sampai orang yang sehat terkena droplet orang yang sakit. Nah, dikenalkan dengan 5M, menjaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan kurangi mobilitas itu. Nah, pada DBD ini ada yang namanya pengendalian vektor itu pengendalian fisik, biologi, serta kimia. Pengendalian fisik merupakan pilihan utama dalam pengendalian vektor DBD ini, yaitu melalui kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan seminggu sekali. Di part yang ketiga kita kan sudah ya mengenal tentang siklus hidup nyamuk. Nah, di sini dilakukan seminggu sekali agar memutus siklus hidup nyamuk itu jangan sampai dari telur menjadi dewasa. Yang belum lihat tentang siklus hidup nyamuk ini dan berapa lama, boleh lihat ya di video sebelumnya yang di part 3. PSN ini kegiatannya yaitu melalui kegiatan yang disebut dengan 3M+. Udah sering dengar ya, dulu sebelum ada 5M-nya COVID udah ada 3M-nya demam berdarah duluan ya. Yuk kita bahas lagi ya, 3M itu apa saja. M yang pertama adalah menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air. Tempat penampungan air di video part 3 itu sudah disebutkan ya, ada tempat penampungan untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, reservoir tempayan, ember, bak air. Nah, ini dilakukan pengurasan seminggu sekali agar jika ada telur-telur atau jentik-jentik nyamuk bisa bersih ya dan tidak lanjut perkembangannya pada tempat-tempat penampungan air yang memang memungkinkan untuk dilakukan pengurasan dan penyikatan. M yang kedua adalah menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Selain dilakukan M1 yaitu menguras dan menyikat, tadi dilakukan juga penutupan pada tempat-tempat penampungan air yang sudah disebutkan tadi agar si nyamuk jangan sampai bertelur di situ. Selanjutnya M yang ketiga adalah memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Karena tampungan air walaupun sedikit juga bisa menjadi tempat untuk menaruh telur-telur nyamuk betina ini. Dulu mah waktu saya kecil M yang ketiga itu mengubur ya. Kalau sekarang memanfaatkan atau mendaur ulang botol-botol bekas bisa dijadikan hiasan atau mainan, kapal-kapalan, tempat pensil atau tempat pot tanaman. Bahan-bahan bekas bisa dijadikan kursi, meja, kemudian ayunan dan lain-lain ya, sesuai kreativitas masing-masing. 3M-nya sudah, sekarang plus-plusnya. Apa saja yang dimaksud 3M? Kemudian plusnya, tempat-tempat penampungan air itu kan bukan cuma tempat penampungan air untuk kehidupan sehari-hari ya, ada juga yang bukan tempat penampungan air yang untuk keperluan sehari-hari seperti tempat makan burung dan lain-lain ya, sudah dibahas di video part 3, dan juga tempat-tempat penampungan air alamiah. Nah, plus-plusnya ini diantaranya untuk memutus siklus perkembangan nyamuk di tempat-tempat tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengganti air vas bunga setiap minum burung atau tempat-tempatnya lainnya yang sejenis seminggu sekali. Jika ada saluran atau talang air yang rusak atau tidak lancar, maka segera diperbaiki agar tidak menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Tempat pembuangan air dispenser, tempat pembuangan air kulkas juga dibersihkan ya setiap seminggu sekali. Menutup lubang-lubang yang ada pada potongan bambu atau pohon dan lain-lain, bisa tanah atau juga dengan yang lain.
Kalau pada tempat-tempat yang tidak bisa dibersihkan atau disikat atau tidak bisa ditutup, maka bisa ditaburkan larvasida atau dikenal dengan bubuk abate. Pada ventilasi rumah juga bisa dipasang kawat kasa agar nyamuk tidak masuk ke rumah kita. Hindarilah kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar karena kan nyamuk suka ya tempat-tempat seperti itu untuk istirahat sambil mematangkan telur-telurnya. Serta mengupayakan juga dia agar rumahnya memiliki pencahayaan dan ventilasi ruangan yang baik karena nyamuk juga suka beristirahat mematangkan telurnya di tempat-tempat yang lembab dan gelap. Bisa juga memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, baik itu oles, semprot, atau misalkan yang listrik, sesuaikan dengan keperluan kita. Serta cara-cara spesifik lainnya di masing-masing daerah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Tadi pengendalian fisik ya melalui kegiatan VSN, selanjutnya adalah pengendalian vektor secara biologi. Bisa dengan menggunakan predator atau mangsa jentik yang merupakan musuh alami stadium pradewasa nyamuk. Contohnya itu ikan cupang, kemudian ikan gupi, dan lain-lain. Bisa juga dengan menggunakan insektisida biologis seperti IGR dan BTI. Selain pengendalian vektor secara fisik melalui PSN atau 3M++ tadi, pengendalian biologi juga ada pengendalian vektor secara kimiawi. Malah ini yang lebih dikenal ya oleh masyarakat, yang dikenal dengan fogging. Jadi sebenarnya pengendalian vektor kimiawi ini adalah menggunakan insektisida yang sasarannya adalah stadium dewasa dan pradewasa nyamuk. Namun karena insektisida adalah racun, maka penggunaannya ini harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan organisme, bukan sasaran, termasuk mamalia. Di samping itu juga harus menentukan jenis insektisidanya, dosis, dan metode aplikasinya. Itu hal yang penting ya, jadi tidak sembarangan dalam memfogging itu. Jika insektisida ini diaplikasikan berulang dalam waktu lama, akan menimbulkan terjadinya resistensi. Kalau sudah resistensi, maka tidak bisa digunakan lagi untuk membasmi nyamuk tersebut. Nyamuknya kebal, tidak mempan lagi terhadap fogging tersebut. Sehingga dalam memfogging itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi dilakukan fogging jika ditemukan 1 atau lebih penderita infeksi dengue atau 3 atau lebih penderita yang suspek dengue, serta ditemukan jentik-jentik nyamuknya. Jadi pencegahan yang utama dan paling efektif dan serta efisien adalah PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan kegiatannya 3M+ yang sudah disebutkan tadi di depan. Next video tentang demam berdarah ini saya buatkan video-video pendeknya ya. Barangkali ada yang tidak suka dengan video yang terlalu panjang. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait demam berdarah ini, boleh tulis di komen ya. Semoga kita dan keluarga kita selalu sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit, ya bisa beribadah dengan baik, bisa mencari nafkah dengan baik, bisa bekerja dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ada saran penyakit apa yang mau dibahas, boleh tulis juga di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.